Bahwa memang semuanya itu menginginkan dengan pendidikan itu orang akan menjadi baik. Tetapi kan timbul pertanyaan, baik yang bagaimana? Baik menurut Muslim tentu beda dengan baik menurut agama lain. Nah, oleh karena itu saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Maka perlu digali kata baik ini. Baik menurut pandangan Islam itu yang bagaimana? Manusia ideal yang hendak dicapai dengan proses taklim dan tarbiyah itu bagaimana? Artinya adalah jangan melihat sebuah sekolah itu dari sudut kedisiplinannya semata, dari sudut alumninya, dari sudut output pendidikannya yang mereka itu adalah lebih sejahtera dalam tanda petik. Tapi unsur akidah, unsur pembentukan akhlakul karimah yang itu bisa mengantarkan manusia mempunyai rasa khosyah sebagai sifat utama dari seorang yang alim. Kenapa saya katakan begitu? Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para alim ulama lah yang mempunyai rasa khosyah. Itu menandakan bahwa tujuan akhir kita sebagai seorang muta'alim, sebagai seorang yang menggali ilmu adalah munculnya rasa khosyah dalam benak. Timbul pertanyaan, apakah ini juga sudah disadari oleh kalangan pendidikan, oleh lembaga-lembaga pendidikan, oleh guru-guru kita selama ini? Bahwa memang harusnya adalah tujuan utama dalam kepribadian itu terwujudnya rasa khosyah. Sekali lagi bahwasanya pendidikan mempunyai dua sisi. Yang satu adalah taklim, menyampaikan, mewariskan nilai agar generasi yang akan datang itu adalah generasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang kami muliakan Bapak pengurus takmir Masjid Imam Balki, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah benar-benar kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita umur panjang, kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Beriring doa, mudah-mudahan amal baik kita, kesolehan kita diterima sekaligus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita diampuninya, dan mudah-mudahan kita dalam naungan maghfirah dan rahmatnya. Amin. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pesan indah dari Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah tertuang dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang di situ adalah begitu pentingnya makna pendidikan, begitu pentingnya apa yang namanya tarbiyah dalam kehidupan seseorang. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Malaikat-malaikat penjaganya yang kejam, yang bengis,
yang tak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Menarik apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Islamuna, yang itu menjelaskan makna dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Ternyata kata beliau, memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu adalah dengan cara taklim dan tarbiyah. Dia mengatakan, wa wiqayatun nafsi wal ahli minan nar takunu bi ta'limi wa tarbiyah wa tansyi'atuhum 'alal akhlaqil fadilah wa irsyaduhum ila ma naf'uhum wa falafuhum. Pemeliharaan diri dan keluarga dari api neraka, wa wiqayatun nafsi wal ahli minan nar takunu bi ta'limi wa tarbiyah. Itu bisa kita tempuh dengan taklim dan tarbiyah. Wa tansyi'atuhum 'alal akhlaqil fadilah, dan mengembangkan mereka agar mereka memiliki akhlak yang utama. Wa irsyaduhum ila ma naf'uhum wa falaquhum, dan menunjukkan kepada mereka diri dan keluarga itu mana-mana yang bisa mengantarkan menuju kebahagiaan di masa-masa yang datang. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang memandang sama antara taklim dan tarbiyah. Tapi sebenarnya kalau kita analisis secara kebahasaan, maka sungguhlah berbeda. Taklim itu berasal dari kata allama. Allama yu'allimu ta'liman. Kata dasarnya adalah ilm. Kata dasarnya artinya adalah mengetahui. Menjadikan orang lain tahu, mengikuti wazan fa'ala, menjadi allama. Dan menariknya Allah seringkali menyebut kata allama dalam Quran. Misalnya saja dalam Quran surat Al-Baqarah, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah telah mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam tentang nama-nama. Demikian juga dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Menariknya di dalam ayat ini, objek kedua tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya objek satu, yaitu dia mengajarkan Al-Quran. Padahal kata allama itu harusnya adalah mengandung objek lebih dari satu. Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang telah Allah ajarkan Al-Quran? Maka di sini mengandung makna bahwa begitu banyaknya orang-orang atau pihak-pihak yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu malaikat, boleh jadi manusia, boleh jadi adalah jin. Tidak sekedar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allama itu menjadikan orang lain tahu. Maka titik tekannya itu adalah transformation of knowledge. Itu hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Atau dalam bahasa yang lain, maka sesungguhnya pendidikan itu mempunyai fungsi untuk mentransfer diri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka pendidikan itu memang dari satu sisi itu adalah mempunyai fungsi untuk mewariskan nilai. Kita sebagai seorang muslim, generasi kita pun juga harus kita wariskan nilai-nilai keislaman. Bukan pada tempatnya kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, kemudian generasi yang akan datang, utamanya adalah anak-anak kita didik, kita sekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan, yang notabene adalah bukan bernuansa keislaman. Sangat disayangkan. Mereka pada umumnya lebih tertarik menyekolahkan di sekolah-sekolah favorit. Alasannya adalah lulusannya bagus-bagus. Lulusannya baik-baik. Lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi favorit. Masa depan mereka sangatlah cerah.
Maka sesungguhnya ada timbul pertanyaan bahwa memang semuanya itu menginginkan dengan pendidikan itu orang akan menjadi baik. Tetapi kan timbul pertanyaan, baik yang bagaimana? Baik menurut Muslim tentu beda dengan baik menurut agama lain. Nah, oleh karena itu saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ahmad Tafsir dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Maka perlu digali kata baik ini. Baik menurut pandangan Islam itu yang bagaimana? Manusia ideal yang hendak dicapai dengan proses taklim dan tarbiyah itu bagaimana? Artinya adalah jangan melihat sebuah sekolah itu dari sudut kedisiplinannya semata. Dari sudut alumninya, dari sudut output pendidikannya yang mereka itu adalah lebih sejahtera dalam tanda petik. Tapi unsur akidah, unsur pembentukan akhlakul karimah yang itu bisa mengantarkan manusia mempunyai rasa khosyah sebagai sifat utama dari seorang yang alim. Kenapa saya katakan begitu? Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para alim ulama lah yang mempunyai rasa khosyah. Itu menandakan bahwa tujuan akhir kita sebagai seorang muta'alim, sebagai seorang yang menggali ilmu adalah munculnya rasa khosyah dalam benak. Timbul pertanyaan, apakah ini juga sudah disadari oleh kalangan pendidikan, oleh lembaga-lembaga pendidikan, oleh guru-guru kita selama ini? Bahwa memang harusnya adalah tujuan utama dalam kepribadian itu terwujudnya rasa khosyah. Sekali lagi bahwasanya pendidikan mempunyai dua sisi. Yang satu adalah taklim, menyampaikan, mewariskan nilai agar generasi yang akan datang itu adalah generasi yang baik. Yang kedua tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robah. Robah itu artinya adalah tumbuh dan berkembang. Kata robah itu bisa kita lihat ketika Allah berbicara tentang riba. Kenapa saya katakan begitu? Karena robah dan riba itu tidak bisa dilepaskan. Dengan kata Rob Tuhan itu tarbiyah itu adalah satu kata. Sekedar kita tahu bahwa memang bahasa Arab itu unik. Bahasa Arab itu satu kata bisa berubah derivasinya, istiqoknya itu sampai 25 kata. Sehingga jangan kaget kalau misalnya ada kata roba, ada kata rob, ada tarbiyah, ada riba. Nah, roba itu artinya adalah menumbuh kembangkan. Namanya riba itu juga bertambah. Ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mut'ifun. Demikian juga ketika kita bertemu dengan kata Rob. Rob itu artinya adalah Tuhan yang mencipta, mengatur, memelihara, mendidik, menumbuh kembangkan. Tarbiyah itu pun juga mempunyai arah ke sana. Harapannya dengan pendidikan itu adalah tumbuh berkembanglah potensi siswa. Lembaga pendidikan diharapkan bisa menumbuh kembangkan potensi serta daya-daya yang ada dalam diri manusia. Para pakar itu menyebutkan daya itu ada 4. Ada daya fisik, daya fikir, daya akal, dan daya kolbu. Nah, keempat daya ini harus tumbuh berkembang secara optimal, maksimal, dan secara berkelanjutan. Secara simultan. Tidak boleh yang namanya pendidikan itu hanya mengembangkan daya akalnya. Daya kolbunya terabaikan. Tidak boleh itu sekolah itu hanya mengembangkan daya fisiknya. Gede-gede, lemu-lemu. Ya, tapi wah. Nah ini. Maka ini tidak dibenarkan. Daya fikir, daya akal, daya kolbu, dan daya fisik harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka itulah yang namanya tarbiyah. Harapannya adalah terutama tumbuh berkembang apa yang namanya al-gharizatud diniyah. Al-gharizatud diniyah itu apa? Naluri beragama. Fitrah tauhid harus ditumbuh kembangkan. Maka pendidikan Islam, at-tarbiyatul islamiyah, itu tujuan akhirnya adalah menjadikan manusia-manusia paripurna.
mereka yang tumbuh berkembang daya-dayanya sehingga mereka mempunyai rasa khosyah, berakidah yang sahihah, berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna tarbiyah. Nah, kedua-duanya ini harus dikembangkan, harus diupayakan secara maksimal. Utamanya tadi saya katakan mengembangkan fitrah tauhid. Kita tahu bahwa dalam diri manusia itu, dalam penciptaan kita itu, Allah tumbuhkan, Allah ciptakan dalam benak kita itu apa yang namanya naluri beragama. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ya, agama yang lurus adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Allah ciptakan manusia itu atas dasar fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Ini mengetengahkan bahwasanya manusia diciptakan mempunyai ghorizah diniyah, mempunyai fitrah agama. Sebagai seorang yang bernaluri agama. Namanya naluri itu dorongan yang sama saja dengan dorongan-dorongan yang lain, yang tidak bisa kita padamkan, yang tidak bisa kita hentikan. Itu terus menggelayut dalam pikiran manusia. Dorongan untuk melanjutkan keturunan, naluri untuk melanjutkan keturunan, naluri untuk mempertahankan hidup. Itu sama dengan naluri beragama. Nah, kalau naluri ini tidak dikembangkan dengan baik, fitrah ketauhidan itu tidak berkembang secara maksimal, jadilah orang kafir. Maka disinilah arti pentingnya pendidikan. Sehingga saya tegaskan lagi, pendidikan tidak saja menjejali para anak didiknya, itu hanya dengan ilmu, dengan knowledge, dengan sains, supaya mereka menguasai dunia, tapi juga bagaimana mengembangkan serta memenuhi kebutuhan spiritual, mengembangkan daya-daya yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita merenung kembali. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar? Nah, untuk kita supaya kita itu sejahtera. Sejahtera yang bagaimana sih yang kita harapkan? Oh, sejahtera itu kalau nanti tamat sebuah perguruan tinggi, tamat sebuah SMA, nanti masuk ke perguruan tinggi negeri, setelah itu masuk menjadi pegawai negeri, dia menjadi orang yang kaya raya dan seterusnya. Apa sekedar itu? Meskipun itu tidak jelek, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Kalau dalam dunia pendidikan Islam, maka belajar itu tujuan utamanya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah. Di saat itulah Allah akan menata hidup kita lebih baik, Allah akan menolong kita, in tansurullaha yansurkum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.